Pelanggaran etika penggunaan teknologi informasi dan NUR yang mengatur. Perkenalkan, nama saya Nimadi Candika Dewi dengan NIM 220101073. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pelanggaran etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu hacking atau cracker. Hacking adalah seseorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengaman lainnya, tetapi tidak melakukan tindakan pengerusakan apapun, tidak mencuri uang atau informasi. Cracker adalah sisi gelap dari hacker dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan, dan sesekali waktu juga melumpuhkan seluruh sistem komputer. Denial of Service Attack. Denial of Service Attack adalah suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakai. Denial of Service Attack mempunyai dua format umum. Yang pertama, memaksa komputer korban untuk mereset, atau korban tidak bisa lagi menggunakan perangkat komputernya seperti yang diharapkannya. Yang kedua, menghalangi media komunikasi antara para pemakai dan korban sehingga mereka tidak bisa lagi berkomunikasi. 3. Pirasi atau pembajakan. Pirasi adalah pembajakan perangkat lunak atau software, mengutip atau menduplikasi suatu produk kemudian menggunakan dan menyebarkan tanpa izin atau lisensi dari pemegang hak cipta berupa pembajakan dan masuk kategori kriminal. Contohnya, ketika seseorang menduplikasikan Microsoft Office kemudian diinstalasi tanpa membeli lisensi yang sah. Bentuk pembajakan perangkat lunak antara lain: yang pertama, memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk, pemakaian lisensi melebihi kapasitas, penjualan CD-ROM ilegal, penyewaan perangkat lunak ilegal, dan download ilegal. Yang keempat yaitu pornografi dan pedofilia. Pornografi merupakan jenis kejahatan dengan menyajikan bentuk tubuh tanpa busana, erotis dan kegiatan seksual lainnya dengan tujuan merusak moral. Pedofilia merupakan kejahatan penyimpangan seksual yang lebih condong ke arah anak-anak. Membuka situs dewasa bagi orang yang belum layak merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan etika. Teknologi internet memberikan dua pilihan, yaitu positif dan negatif. Computer crime. Computer crime merupakan kegiatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Infringement of privacy. Infringement of privacy merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara material maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya. Yang keenam yaitu illegal content. Illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Undang-undang ini merupakan cyber law di Indonesia yang memberikan aturan penggunaan transaksi elektronika dan informasi elektronik, memberikan perlindungan hukum, hak cipta elektronik, dan memberikan perlindungan dari berbagai macam cybercrime. Perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE yang pertama yaitu Pasal 27 mengatur tentang konten ilegal berupa konten asusila, perjudian, pencemaran nama baik, dan pemerasan. Pasal 28 mengatur tentang penyebaran berita bohong dan sara. Pasal 29 mengatur tentang mengancam dan menakut-nakuti. Pasal 30 mengatur tentang mengakses
komputer orang lain dan meretas keamanannya. Pasal 31 mengatur tentang melakukan intersepsi atau penyadapan. Pasal 32 mengatur tentang mengubah informasi elektronik milik orang lain. Pasal 33 mengatur tentang merusak sistem informasi. Pasal 34 mengatur tentang menyediakan sandi kode atau akses atau cracking. Pasal 35 mengatur tentang mengubah informasi elektronik dan membuat seolah-olah asli. Demikian penjelasan tentang jenis pelanggaran etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta undang-undang yang mengaturnya. Sekian dan terima kasih.